Saya baru aja dapat kabar kalau orang dari masa lalu saya yang saya bilang sulit membuat saya move on, ternyata masih hidup. Laki-laki itu bernama Mas Dipta. Kamu pasti ingat kan, Bes? Sebelumnya saya pernah bercerita sama kamu kalau ada satu orang dari masa lalu saya yang sangat sulit membuat saya move on. Izinkan saya ketemu sama Safa satu kali lagi. Kalau perlu saya akan menegosiasi ulang semua itu. Akhirnya Pak Wibowo setuju untuk melakukan negosiasi ulang dengan saya. Tapi dengan satu syarat. Dia minta diizinin ketemu dengan Safa. Ya takut, Mas. Kalau sampai suatu saat nanti Pak Wibowo tahu kalau Safa itu adalah cucunya, Pak Wibowo akan ngambil Safa dari kita, Mas. Cuma itu yang aku takutin, Mas. Aku bisa kok bilang sama Safa nggak usah kasih lukisan itu ke Pak Wibowo. Biar besok aku bujuk Safa. Iya, saya tahu perasaan kamu, sayang. Tapi apa nggak sebaiknya kita kasih mereka untuk ketemu, supaya mereka bisa melepas kerinduan mereka. Kalau memang itu yang terbaik buat kamu, buat kita semua. Apa ikutin apa kata kamu, Mas? Saya janji. Sekali ini aja. Setelah itu, saya nggak akan membiarkan mereka untuk ketemu lagi. Apapun kondisinya, dengan apapun itu alasannya. Aku percaya sama kamu. Apapun itu keputusan kamu, pasti itu yang terbaik untuk keutuhan rumah tangga kita. Ya, halo Pak Gani. Halo, selamat malam Pak Wibowo. Malam. Maaf ya kalau saya telepon kemalaman, mungkin saya mengganggu waktu istirahat Bapak. Oh, nggak apa-apa Pak Gani. Saya juga udah menduga aku untuk ini. Makanya saya masih nunggu sampai jam segini. Gimana Pak? Apakah Pak Gani mengizinkan untuk ketemu sama Safa besok? Betul Pak, saya mengizinkan. Tapi ini bukan karena saya mau melakukan negosiasi ulang dengan Pak Wibowo. Iya. Alasannya apa Pak? Atas dasar rasa kemanusiaan aja Pak. Jujur saya nggak tega melihat keadaan Pak Wibowo sekarang. Oke. Terima kasih untuk alasannya. Kalau gitu besok mau ketemu di mana Pak? Besok di Botani Flora Cafe jam 9. Nanti saya akan membawa sahabat ke sana. Baik. Kita ketemu besok di sana ya. Baik, Pak. Tapi saya mau Bapak tahu bahwa pertemuan besok akan menjadi pertemuan terakhir Bapak dengan putri saya. Setelah itu saya nggak akan mengizinkan Bapak untuk ketemu dengan Sabah lagi.
Semoga Bapak bisa mengerti. Baiklah. Kalau memang itu udah keputusan Pak Gani, saya bersedia. Selamat malam, Pak. Ya, makasih Pak. Mama, Ya sayang. kan Safa libur sekolah. Heeh. Safa mau ketemu Opa Wibowo. Iya sayang, ini sekarang Safa mau ketemu sama Opa. Aku kangen banget Ma sama Opa. Kalau gitu Safa ambil lukisannya dulu ya Ma. Gak usah, ini udah Papa siapin. Makasih Papa. In, Mbak In? Ya Pak. nanti tolong bawa ini ke mobil ya. Oh, baik Pak. Mas, maaf ya Mas. Aku nggak bisa ikut. Sejujurnya aku masih nggak nyaman kalau ketemu sama Pak Wibowo. Kamu tahu kan, saya udah gak ada masalah lagi kalau kamu mau ketemu sama Pak Wibowo. Lagian kan, saya udah tahu dari permasalahannya apa yang sebenarnya. Saya udah gak harus curiga lagi sama kamu. Iya Mas, tapi sebenarnya aku lagi nggak pengen pergi aja, bukan karena kamu. Saya juga minta maaf ya. Saya pernah berpikir yang enggak tentang kamu sama Pak Wibowo. Iya Mas, tapi kan sekarang badai salah paham itu udah berlalu. Ya udahlah, kamu ikut aja yuk. Temenin saya sama Salva. Maaf ya Mas, aku bener-bener gak nyaman kalau ketemu sama Pak Wibowo. Ya udah gak apa-apa. Saya juga gak akan maksa kok. Salva. Sayang. Oke nih, Bu Nuna, mobilnya sudah siap, aman. Om Bas, Safa mau kasih hadiah loh buat Opa Wibowo. Oh ya, kadonya untuk Opa Wibowo? Iya, Safa juga hari ini nggak sekolah, tapi mau ketemu sama Opa. Bas, hari ini saya nggak langsung ke kantor. Saya mau ketemu dengan Pak Wibowo di Botani Flora Cafe. Ya, siap Pak Gani. Saya dulu ya. Hati-hati ya sayang. Iya, Mama. Gani sama Safa pergi nemuin papanya Dipta. Iya Mah. Nona, kenapa kamu kasih izin sih? Ngapain juga mereka ketemu? Udah deh Nuna, berapa kali sih Mama harus ngomong sama kamu? Dipta itu masa lalu kamu yang kamu harus kubur dan buang jauh-jauh. Jangan pernah libatkan ke kehidupan kamu yang sekarang. Berapa kali Mama harus ingetin kamu? Kamu nih kenapa sih? Cari masalah terus. Bisa nggak kamu tuh belajar hidup tenang? Iya Mah, aku ngerti maksudnya Mama. Tapi kasihan Safa Mah, dia ngigo loh Mah. Pengen ketemu sama Opa. Ini udah kesepakatan aku sama Mas Gani Mah. Gimana kalau seandainya papanya Dipta sadar bahwa Safa itu adalah cucunya? Terus tiba-tiba dia minta hak asuh Safa. Kamu mau ngasih Safa ke mereka? Hah? Ini udah keputusan aku sama Mas Gani. Lebih baik Mama gak usah khawatir berlebihan. Ya udah, terserah kamu maunya apa. Tapi satu hal yang Mama ingetin ke kamu ya. Jangan pernah kasih harapan lebih ke papanya Dipta. Mama udah rapi kayak gini, Mama mau kemana? Mama sakit? Gak tahu Mama tuh kayak tiba-tiba radang kali ya. Tenggorokan Mama tuh gatel banget. Mama tuh rasanya gak enak badan, Nun. Sebentar, maaf ya, Ma. Mama gak demam kok, Ma. Seharusnya kalau radang tuh demam loh, Ma, gejalanya. Mama tuh demamnya kadang muncul, kadang hilang. Terus jantung Mama tuh kayak deg-degan, kayak tap-tap-tap-tap. Gak nyaman. Mama takutnya jantung, Nun. Astagfirullahaladzim, Mama gak boleh ngomong kayak gitu, Ma. Enggak, selama ini Mama baik-baik aja kok. Kamu mana ngerti sih, yang ngerasain kan Mama. Udah, Mama mau ke rumah sakit aja, mau check up.
Gak usah deh, Ma, ditensi aja sama Nuna di rumah ya. Gak mau. Mama mau check up sama dokter spesialis yang ahlinya. Kamu ini gimana sih? Mau sosokan check up Mama? Kan cuma perawat. Udah, mau ke rumah sakit aja. Ya udah, karena deket Nuna anterin ya. Gak usah diantar. Mama cuma deket kok ke rumah sakit. Udahlah gampang. Mama ini mandiri. Mama gak mau ketergantungan sama siapapun. Gak mau ngerepotin kamu. Aku sebenarnya gak mau periksa jantung sih. Aku mau ke rumah sakit cuma mau ketemu sama Vera. Mau tanya-tanya informasi tentang Pak Wibowo. Si Duda ganteng. Semoga aja Safa suka dengan lukisan saya. Dia pasti suka. Mbak, Iya Pak. tolong kamu bawa ini ke mobil saya. Baik Pak. Hati-hati. Iya Pak, siap. Bro? Oh ya, sorry ya, hari ini mungkin Om ke kantor agak siangan. Jadi tolong kamu bantuin Om untuk pimpin rapat internal di perusahaan kita ya. Bisa kan? Om mau ketemu sama Safa. Baik Om. Tapi saya benar-benar nggak habis pikir loh Om. Kenapa Om bisa memutuskan untuk melakukan negosiasi ulang dan ditukar untuk bisa bertemu dengan Safa? Padahal Safa itu bukan siapa-siapa Om loh. Ini masalah hati, Nru, masalah perasaan. Kehadiran Safa di hati Om nggak bisa dinilai dengan berapapun jumlahnya uang itu. Aku jadi penasaran. Siapa sih Safa sebenarnya? Dan kenapa Safa bisa menjadi begitu besar pengaruhnya terhadap Om Wibowo? Aku harus menyelidiki soal ini. Wah, temannya seru ya. Safa seneng ya? Iya, Pak. Oke. Opa mana, Pak? Ntar lagi juga sampai sayang. Safa udah kangen ya sama Opa. Iya, Pak. Ini pasti Opa Wibowo nih. Si hantu. Bas, kamu duluan ya main sama Sabah. Saya mau angkat telepon dulu sebentar. Oh iya siap, baik Pak. Non Safa? Sabah sama Om Bas dulu ya. Iya, Pak. Halo Pak. Halo. Kamu harus bertemu saya sekarang di tempat yang biasa. Ya, kamu harus menangani transaksi yang akan berlangsung hari ini. Maaf Pak. Saya minta waktu sampai sore atau nanti malam. Saya butuh kamu saat ini. Tidak malam atau sore. Saya nggak mungkin menolak. Konsekuensinya terlalu berat. Akan membahayakan keluarga saya. Belum waktunya untuk saya melawan si hantu. Kekuatan saya masih belum sebanding. Kamu mau? Dari salah satu keluargamu akan mati. Baik Pak. Saya langsung ke markas sekarang. Om Bas. Ya, kelincinya makan nih. Kayaknya makan banyak, Om. Iya Non Safa. Safa senang deh, Om. Sabah, lagi kasih makan kelinci ya? Iya, Pak. Banyak makannya. Banyak. Sayang, maaf ya. Papa harus jalan duluan. Papa ada kerjaan. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa kok, Pak. Aku di sini sama Om Bas. Yaudah Bas, nanti kalau ada apa-apa langsung kabarin saya aja ya. Siap Pak, saya akan menjaga Non Safa. Ya, makasih. Siap Pak. Ya sayang. Dadah, Papa. Halo, kamu ke ruangan saya sekarang? Baik, saya tunggu. Permisi Bu, Iya, silakan masuk. Ibu memanggil saya. Iya betul.
Silakan duduk. Kamu nggak perlu takut kayak gitu. Tenang aja ya. Apa benar kamu yang menyusun proposal ini? Kamu nggak perlu khawatir. Kak Andrew nggak ada di sini kok. Jadi kamu aman. Saya udah dengar kalau kakak saya itu mencurangi kamu. Dia membajak proposal kamu dan mengajukannya untuk proyek intern. Apakah betul? Oh, kamu tuh harus terbuka soal masalah ini. Karena mau bagaimanapun juga kamu kan harus dapat kompensasi, ya kan? Dan karena masalah ini, Om Wibowo juga jadi salah untuk percaya sama orang. Percaya sama kakak saya yaitu Kak Andrew. Soalnya Om Wibowo tuh percaya kalau Kak Andrew yang menyusun proposal ini. Dan beliau menganggap kalau Kak Andrew itu kompeten untuk jadi head of project. Tapi kalau kenyataannya nggak seperti itu, ini udah jadi tugas saya untuk menyelamatkan perusahaan. Karena mau bagaimanapun juga, kalau misalkan proposal ini nggak dibikin sama kakak saya khawatir kalau nanti proyeknya jadi nggak sesuai sama harapan. Dan ujung-ujungnya nama perusahaan juga kan yang terancam. Bagaimana ini? Kalau saya jujur, saya takut dengan Pak Andrew. Tapi apa yang dibilang Bu Freya ada benarnya. Proyek nggak akan jalan dengan benar kalau yang pembuat konsepnya berbeda. Gimana? Kamu mau menjelaskan ini semua ke Om Wibowo? Kamu tenang aja. Saya akan backup kamu. Atau Kak Andrew sempat mengancam kamu kalau kamu akan dipecat jika kamu berkata jujur. Iya. Gini, kamu tenang aja. Saya janji saya akan nge-backup kamu. Saya janji juga kamu nggak akan dipecat. Saya bisa jadi jaminan kamu. Ya? Gimana? Saya setuju, Bu. Oke. Syukurlah kalau kayak gitu. Saya ikut senang denger ya. Kamu tenang aja, pokoknya saya akan backup kamu dan saya akan cari keadilan buat kamu. Lagi pula kamu kan tahu kalau saya keponakannya Om Wibowo. Jadi saya yakin kalau Om saya pasti dengerin saya. Baik, Bu. Saya akan segera ceritakan ini semua ke Pak Wibowo. Oke, good. Kalau gitu saya permisi, Bu. Baik. Terima kasih ya. Om Bas, Safa mau ke situ. Ayo, boleh. Ayo. Sini, Safa. Non Safa. Non Safa, tunggu Non Safa. Om Bas maafin Safa ya. Gara-gara Safa, tangannya Om Bas terluka. Iya, nggak apa-apa Non Safa. Non Safa nggak salah kok. Nggak sakit, Om Basnya nggak sakit. Om Bas di sini aja ya, jangan kemana-mana. Sebentar ya Om Bas. Non Safa mau kemana? Kenapa, Dek? Mbak, ada obat merah nggak? Ada, yuk. Ini Safa obatin. Biar Om Bas aja yang ngobatin tangannya Om Bas. Nggak apa-apa. Kan Om Bas tangannya sakit gara-gara Safa. Jadi Safa yang ngobatin. Halo, Pak Gani? Saya di parkiran sekarang. Halo Pak, maaf saya nggak bisa menunggu Pak Wibowo. Tapi Safa sudah ada di dalam kafe itu dengan Baskara Pak. Ya udah, makasih.
Safa. Begitu kesepiannya Papa, sampai menjadi begitu sayangnya sama Safa. Seolah Safa adalah cucunya sendiri. Safa itu anaknya Nuna, dan Nuna adalah mantan istriku. Tapi Safa adalah anaknya Gani, Pak. Bukan anakku, bukan juga cucu Papa. Andai takdir hidupku bisa memilih, aku ingin tetap menjadi suami Nuna, lalu memiliki anak seperti Safa, membahagiakan Papa. Tapi takdirku adalah di sini, menjadi Bas yang tidak Papa kenali, dan melihat Papa menyayangi seorang anak yang bukan anakku. Safa punya hadiah untuk Opa. Punya hadiah untuk Opa? Apa tuh? Rahasia dong, Opa. Pakai rahasia-rahasia segala? Oke. Mana sekarang kadonya? Sekarang Opa tutup mata dulu, jangan dibuka. Oke. Opa ikut Safa ya. Oke. Ayo, Opa. Iya dong, sabar-sabar dong. Oh. Sini, sini. Oke. Om Bas, minta tolong ambilin kado untuk Opa dong. Siap, Non Safa. Non Safa tunggu sebentar ya. Iya, Om Bas. Udah gak sabar nih. Mau tahu hadiah apa ya dari Safa? Sabar dong, Opa. Iya, Opa sabar deh. Non Safa? Ini kado untuk Opa. Opa boleh buka matanya nggak? Boleh dong, Opa. Siap. Wow. Kado apa nih? Wah, bagus banget nih lukisannya. Tapi ini lukisan apa ya? Ini Safa, ini Opa. Ini Safa, ini Opa. Iya, Opa. Kenapa bisa kebetulan sekali ya? Aku dan Safa melukis dengan objek yang sama. Anda sudah ditunggu. Ikut saya. Bos, Pak Gani sudah datang. Tinggalkan saya berdua. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Hari ini ada transaksi. Dan kamu segera harus menyiapkan barang pesanan. Karena dalam waktu dekat akan ada transaksi dalam jumlah besar. Kamu harus mendapatkan barang-barang yang akan kita jual. Kamu jangan pernah mengecewakan saya lagi. Karena kamu sangat saya andalkan. Kamu juga tahu kan konsekuensinya. Kalau kamu mengecewakan saya. Baik, Pak. Saya akan melakukan perintah Bapak. Sebenarnya saya sudah berniat meninggalkan bisnis ini. Tapi sekarang saya malah mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari hantu. Setiap misi dari Bapak pasti beresiko tinggi. Padahal saya nggak mau Nuna cemas. Sebelum menjalankan misi saya ini, saya ingin menghabiskan waktu dengan Nuna. Apalagi kita juga baikan lagi setelah kemarin-kemarin berjarak karena salah paham.
Safa, Opa juga punya hadiah loh buat Safa. Asik punya hadiah. Bas, coba tolong bukain ya. Baik, Pak. Ini hadiah buat Safa dari Opa. Makasih, Bas. Wah, lukisan Opa bagus banget. Sama banget ya sama Safa. Iya, lukisan Opa sama kayak lukisan Safa. Iya, Opa juga kaget loh. Kok lukisannya bisa sama ya sama Opa? Berarti kita satu hati, Opa. Iya betul, kita satu hati. Karena itu kita berdua sama-sama kangen ya. Terima kasih hadiahnya, Opa. Lukisannya bagus banget. Iya, sama-sama sayang. Opa juga terima kasih ya sama Safa. Lukisannya Safa lebih bagus malah dari Opa. Kok bisa kebetulan kayak gini ya? Padahal mereka tidak memiliki hubungan darah. Kenapa kok terkesan Safa dan Papa terkoneksi satu sama lain? Apa jangan-jangan... Enggak. Nggak mungkin. Nggak mungkin Safa anakku. Dia jelas anaknya Gani. Safa hanya sayang sama Papa kebetulan karena dia tidak pernah ketemu kakeknya. Tidak pernah bertemu dengan suaminya Bu Meta. Pak Wibowo, lukisan Pak Wibowo bagus, Pak. Sangat terlihat kalau Pak Wibowo ini melukis dengan penuh perasaan, Pak. Iya, Bas. Memang saya melukis ini penuh dengan perasaan rindu sama anak saya yang semata wayang. Tapi sekarang saya nggak tahu anak saya di mana, Bas. Di sini, Pak. Aku di dekat Papa. Opa kangen ya sama anak Opa. Iya, Safa. Opa kangen banget sama anaknya Opa. Emang anak Opa kemana? Anak Opa sekarang belum pulang. Nggak tahu sekarang dia di mana. Tapi Opa yakin banget tuh anaknya Opa pasti lagi kangen banget sama Opa. Sabar ya, Opa. Iya, sayang. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Saya mau ngabarin ke kamu kalau dalam waktu beberapa hari ke depan saya akan pergi keluar kota. Bukannya Mas Gani lagi temenin Safa ketemu Pak Wibowo? Ya, saya ada urusan dadakan. Jadi saya harus pergi duluan. Tapi kan ada Bas di sana. Sebelum saya pergi keluar kota, saya mau quality time sama kamu. Kamu mau kan? Tentu aja aku mau dong, Mas. Kamu ajak aku kemana? Saya mau ngajak kamu nonton film di bioskop. Gimana? Pokoknya kemanapun kamu ngajak aku mau, Mas. Aku ikut. Ya udah. Ntar lagi saya jalan ya, saya jemput kamu. Sekitar 1 jaman. Kamu siap-siap ya? Oke, Mas. Aku siap-siap sekarang ya. Ya udah. See you. Ibu, ada keluhan apa? Mau periksa ke poli apa? Enggak, suster. Saya kesini bukan mau periksa. Cuma saya mau tanya, kalau pasien jantung yang namanya Pak Wibowo, saya boleh tahu nggak
nama lengkap sama alamat rumahnya. Maaf ya Bu, kami tidak bisa memberikan data pasien kepada orang lain. Kalau Suster Vera hari ini praktek, Kak. Kalau Suster Vera sedang tidak masuk. Boleh saya minta nomor handphonenya? Maaf ya Bu, kami tidak bisa memberikan nomor HP pekerja di sini begitu saja kepada orang asing. Saya bayar nggak apa-apa deh. Mau berapa? Makasih ya Bu. Makasih. Kasih data gitu aja pelit banget sih. Gagal deh cari petunjuk tuh udah ganteng. Padahal ini satu-satunya tempat aku bisa cari informasi. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Hanya di Shopee Live, semua diskon 50%. Hanya di Shopee Live, semua diskon 50%. Hanya di Shopee Live, paling murah di Shopee. Halo, Mas. Kamu udah sampai mana? Aku udah siap. Kamu udah deket belum? Saya di rumah kok. Masa sih, Mas? Gak macet ya? Mas. Cantiknya istri saya. Mas Gani, kamu tuh ngisengin aku ya? Kamu ngebut ya, Mas? Enggak. Siapa mana? Saya masih sama Pak Wibowo. Udah nggak apa-apa. Ada Baskara di sana lagi jagain dia. Ya udah, Mas. Di sini, Mas. Oke, Mas. Ozi. Siapa? Kamu antar kami berdua ya? Siapa? Lalu siapa yang menjaga pengawalan di rumah, Pak? Jerry, Rudi. Siapa? Selama saya pergi, keamanan di rumah ini akan menjadi tanggung jawab kalian sampai Bas pulang. Siapa? Jangan sampai ada penyusup lagi yang masuk rumah ini. Paham? Siapa? Rezi. Apa? Udah ya. Kayaknya kita harus pulang deh. Opa udah capek banget di badannya nih. Capek banget badannya. Ini saya. Maklum, Safa. Faktor U. Faktor U itu apa? Faktor U itu faktor umur, sayang. Opa kan udah tua sekarang. Tenaganya Opa udah nggak kayak Safa, masih kuat, jalan-jalan gitu kan. Jadi Opa sekarang mesti harus pulang. Padahal Safa mau main lagi sama Opa. Ya, maaf ya. Karena abis ini Opa mesti kerja lagi. Jadi tenaga Opa harus diirit-irit dulu deh. Nggak apa ya? Opa istirahat aja ya. Jangan sampai sakit. Safa senang sekali bisa main sama Opa. Iya sayang. Makasih banyak ya. Opa juga seneng banget hari ini bisa main sama Safa, bisa main layangan, bisa main tarik becak, semuanya deh pokoknya. Hari ini Opa happy banget ketemu sama Safa. Ya udah ya kalau gitu Opa pamit dulu ya. Iya Opa. Ayo Bas, tolong kamu nanti sampaikan sama Pak Gani ya. Saya terima kasih banyak sama beliau kalau saya udah diizinin untuk main sama Safa hari ini. Baik Pak, nanti saya sampaikan ke Pak Gani. Atau perlu saya antar pulang Safa? Nggak apa-apa Pak, aman. Tadi sudah ada pengawal lain yang mengantar mobil ke sini. Ya, makasih banyak ya Bas. Iya, Pak Safa. Ya Safa. Dadah Opa. Om Bas, lukisan Opa tadi bagus banget ya. Iya Non Safa, lukisannya Opa bagus ya.
Tapi sama bagusnya kayak lukisannya Non Safa. Oh ya Om, menurut Om, lukisan Safa nanti bisa bagus nggak lukisannya kayak Opa? Bisa dong Non Safa, bisa banget. Tapi kuncinya satu. Yang penting Non Safa rajin latihan. Nanti bisa deh lukisannya sebagus Opa. Safa janji akan terus berlatih. Wah, bagus tuh Non Safa. Memang harus rajin latihan. Nanti nih ya, kalau lukisannya Non Safa udah sebagus Opa Wibowo atau nanti lebih bagus lagi, Om Bas janji deh. Om Bas bakalan beliin peralatan lukis untuk Non Safa. Mau? Mau Om? Yang penting Non Safa rajin terus latihannya. Ya, semangat. Oke. Gua udah menghitung siapa aja yang pergi. Baskara, Gani, Nuna, Bu Meta, dan Ozi. Berarti ini saat yang tepat buat kita menyelinap ke dalam. Tapi meskipun rumah itu udah kosong, kita nggak boleh ceroboh. Karena sistem pengamanan di rumah itu sangat ketat. Sebenarnya harus ada satu orang sih yang mengalihkan perhatian. Oh, atau gini aja. Gue yang akan masuk, pura-pura jadi tamu, supaya mengalihkan perhatian penjaga. Terus lo masuk ke dalam, lo ambil barang apapun yang bisa nyelesain masalah kita pokoknya. Oke, gue paham. Hati-hati ya. Selamat siang, Mas. Ya, Mbak. Ya, saya mau ngajar Safa melukis. Tapi kan ini belum jamnya, Mbak. Iya, kan Mbak Kiara jamnya masih 1 jam ke depan. Iya sih, tapi saya kan tadi kebetulan ada acara di deket sini. Jadi kalau misalkan saya mau pulang, tanggung. Jadi sekalian kesini deh. Iya sih Mbak, tapi kan Non Safa juga belum pulang. Iya nggak apa-apa, saya nunggu di sini kok. Nggak apa-apa kan kalau misalkan sekalian saya nemenin Mas Rudi sama Mas Jerry kalau nggak keberatan sih. Iya, Boleh sih Mbak. nggak apa-apa juga sih. Sekarang kami mau jaga ke ruang CCTV. Mbak Kiara boleh silahkan ikut. Oh iya. Oke, mari. Iya. Pasti dia menyimpan surat-surat penting dan berharga di kamar ini. Aku nggak berhasil menemukan apa-apa. Bukannya semua pada pergi ya? Kok ada suara sih dalam kamar? Bu! Kok pada berantakan sih? Duh, gawat.
Yang ngeluarin? Waduh, jangan-jangan. Malin! Malin! Bi! Bi! Gawat, Bo. Gawat. Bo, apaan sih, In? Kamu tuh ngagetin aja. Ya udah, maaf. Bo, ini mah gawat ya. Itu di kamarnya Pak Gani sama Bu Nuna ada maling. In, ini jam berapa? Mana ada maling jam segini? Bo, ini In beneran. Gak lihat nih mukain serius begini. Itu di kamarnya Pak Gani ada maling, Bo. Ya elah, In. Paling juga kucing. Maling mana sih kamu tuh lebay deh. Bo, udah. Pokoknya In harus panggil pengawal. Nggak usah panggil pengawal. Kita cek aja sendiri. Bo, ini beneran. Ini di kamar. Kamu manggil pengawal. Paling modus kamu mau biar kenalan sama pengawal. Bo, dengerin In. Nih In beneran nih. Itu beneran. Di kamar Pak Gani itu ada orang. Ada maling. Hampir aja kepergok pembantunya Nuna tadi di kamar Pak Gani. Ini kamar siapa? Dari ruang tamu, lurus, ambil jalur yang kanan. Ini di sini. Oke. Habis itu setelah lewatin jendela, ada kamarnya Nuna sama Gani. Nih, kamarnya di sini. Lo kalau mau nyusup, jalurnya ke sini aja nih. Terus kalau misalkan lo maju dikit, belok kanan, di situ ada kamarnya Bu Meta. Aku tahu sekarang. Aku di kamar Bu Meta. Bisa jadi Nuna menyimpan surat nikah Dipta itu bukan di kamarnya, tapi di kamar Bu Meta supaya tidak ditemukan Gani. Karena nggak mungkin kan Gani masuk ke kamar Bu Meta. Om ada waktu sebentar nggak? Aku mau ngomongin sesuatu yang lumayan penting tentang perusahaan. Bisa, Om? Boleh. Ke ruangan Om ya. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Hanya di Shopee Live, semua diskon 50%. Hanya di Shopee Live, semua diskon 50%. Hanya di Shopee Live, paling murah di Shopee. Duduk, Frey. Apa nih yang mau kau bicarain? Om, kayaknya Om tuh harus ngelakuin seleksi atau pengujian dulu deh sebelum Om ngepromosiin jabatan. Karena untuk menghindari Om tuh salah pilih orang atau salah ngasih kepercayaan ke orang yang emang gak kompeten. Apa ini ada hubungannya dengan rencana Om untuk mengangkat Andrew sebagai direktur operasional? Iya. Tapi selama ini Om nggak pernah salah pilih loh. Iya, karena selama ini juga Om lihat Andrew kinerjanya itu semakin baik. Apalagi kemarin dia menyusun laporan anggaran yang cukup representatif loh. Tapi itu bukan kinerja Kak Andrew, Om. Kak Andrew itu nyuri desain dari orang lain untuk proposal yang diajukan sama Om. Kamu berani melakukan konfirmasi sekarang juga untuk masalahin sama Andrew? Berani? Drew, tolong ke ruangan Om ya. Ya. Kamu itu masih nggak yakin ya sama kakak kamu? Kalau kakak kamu itu berhak untuk menerima kepercayaan Om? Atau mungkin aja kamu takut bersaing sama dia? Enggak, Om. Jelas enggak sama sekali. Malahan aku tuh ikut bangga dan seneng loh kalau misalkan Kak Andrew dikasih kepercayaan sama Om. Ya tapi tentunya harus dari hasil kerja Kak Andrew sendiri, bukan hasil dari nyuri orang lain.
Om? Bro? Ada apa, Om? Ini, Freya bilang kalau bukannya kamu yang mengerjakan proposal itu ya? Itu fitnah, Om. Om jangan langsung percaya seperti itu dengan omongannya dia, Om. Memangnya dia bisa membuktikan atas tuduhannya kepada saya? Tentu aja, Kak. Aku punya saksi dan bukti kok akan masalah ini. Om, aku izin nelpon seseorang ya. Silakan. Halo, kamu ke ruangan Pak Wibowo ya sekarang? Baik, terima kasih. Kardusnya disegel. Jangan-jangan di sini. Udah wangi, tinggal masukin ke lemari. Loh. Kok pintunya ngebuka? Aduh, ya. Gawat, gue harus segera kabur nih. Maling! Mau kemana kamu? Maling! Pengawal! Maling! Ada maling! Apa? Sekarang kita bagi tugas. Lu sisir daerah samping, lu naik ke atas sama Bayu. Siap, ayo. Cepat. Gerak. Duh, gimana nih? Si Cika bisa ketangkep. Aku harus masuk buat bantuin Cika lolos. Pak Basara, ada pencuri menyusup ke dalam rumah, Pak. Pencuri? Iya, Pak. Di mana sekarang? Lagi di dalam, Pak. Kalian kejar duluan sekarang. Ayo, Rut. Kiara. Safa? Kali Kiara? Aku minta tolong kamu jagain Safa sebentar ya. Non Safa sama Tante Kiara ya. Iya. Aduh, aku nggak bisa masuk ke dalam. Padahal kan aku harus bantuin Cika. Sini, sayang. Tante jagain di sini ya. Tante aku takut. Nggak usah takut. Nggak apa-apa, sayang. Ayo, jangan kabur! Aduh, boyokku loh! Aduh, maling! Maling! Aduh, ya Allah, Gusti! Maling! Gimana malingnya? Naik ke atas! Aduh, cepetan! Maling mana, Bi? Maling, ada maling! Tadi masuk ke... Aduh, maling! Aduh, ya Allah! Apa ini yang diambil ya? Sial, ada pengawal di sini.
Jangan lari lu! Woi! 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 Tante, aku takut. Nggak apa-apa sayang, nggak usah takut ya. Tante jagain kok. Itu kan Om Bas lagi ngejar malingnya. Kan Om Bas jago bela diri. Pasti ketangkap. Safa. Aku mau. Safa? Safa kenapa takut? Ada apa ini, Mbak? Oma, ada maling di rumah. Ada maling? Sini. Udah, sini. Safa nggak usah takut. Udah, Safa sama Oma. Mbak, saya minta tolong ya, Mbak. Biar saya jagain Safa. Minta tolong liatin sedikit aja itu di rumah. Masih ada malingnya nggak ya? Duh, gimana nih? Aku mesti bantuin Cika. Bisa-bisa beneran dia ketangkap sama Bas atau pengawal yang lain. Tapi aku juga nggak mungkin ninggalin Safa di sini. Mbak Kira berani kan? Oh, iya Bu. Saya periksa ke dalam dulu ya. Sebentar ya, Safa. Makasih ya, Mbak. Iya. Udah, Safa di sini sama Oma ya. Kalian sisir sebelah sana. Siapa? Gawat, jangan sampai Cika ketangkep sama mereka. Woi! Nggak bisa, aku nggak boleh ketangkep. Atau aku sama Kiara bisa dalam bahaya. Mbak Kiara nggak apa-apa? Nggak sakit, Mas. Sakit. Mbak. Mas! Rudy, Morgan, ayo. Aduh, Bre. Kenapa kalian di sini? Penyusupnya mana? Hah? Pak Bas. Kami tidak tahu, Pak. Penyusupnya kabur. Dia licik, Pak. Mata kami disemprot, Pak. Wah, Freya benar-benar cari masalah sama aku. Awas aja. Aku nggak akan ngebiarin kamu, Freya. Ya, masuk. Maaf Pak, saya dipanggil karena apa ya? Frey, jelasin Frey. Rizal, kamu kan yang proposalnya dibajak dan dicuri oleh Kak Andrew? Saya udah ngejelasin semuanya ke Om Wibowo. Sekarang saya minta kamu klarifikasi masalah tersebut kepada Om Wibowo langsung.
Maaf Bu Freya, maksud Ibu apa ya? Saya nggak ngerti Bu. Oh, kemarin kan kamu ngomong sama saya kalau proposal kamu itu dibajak sama dicuri sama Kak Andrew. Bu, saya nggak pernah bilang seperti itu, Bu. Dan kenyataannya memang nggak ada hal seperti itu, Bu. Itu semua nggak terjadi. Justru saya ini ingin memberikan pujian secara langsung ke Pak Andrew. Karena Pak Andrew ini pemimpin yang sangat hebat. Ide-idenya sangat cemerlang, out of the box, anti mainstream. Dan dia berani tampil beda, Bu. Dan saya sangat bangga bekerja di bawah pimpinan Pak Andrew. Dia ini pemimpin yang sangat luar biasa, Bu. Kemarin kamu nggak ngomong kayak gitu sama saya? Bu Freya, saya ini hanya operator yang mengetik proposal. Mana berani saya mengklaim dan mengaku-ngaku proposal sehebat itu milik saya. Freya, aku benar-benar nggak menyangka ya. Kamu bisa menuduh dan menjatuhkan martabat aku di depan Om Wibowo. Itu sangat kejam loh, Freya. Dan aku ini adalah kakak kandung kamu sendiri.